10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semua, perkenalkan nama saya Francisca Elizabeth Tunalika. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial tentang programming basic menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang bisa dijalankan pada hampir semua arsitektur sistem. Nah, Python sendiri bisa digunakan untuk berbagai aplikasi di banyak bidang, mulai dari web development hingga machine learning. Nah, Python itu memiliki banyak kegunaan. Yang pertama yaitu matematika. Python bisa menyelesaikan permasalahan matematika seperti aljabar, kalkulus, trigonometri, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu penulisan script system. Nah, Python bisa membuat perintah secara otomatis dan menyelesaikan pekerjaan yang memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada software development. Python bisa digunakan untuk bug tracking dan testing software. Yang keempat ada web development. Python bisa digunakan sebagai URL routing, memastikan keamanan website, memproses dan mengirim data. Yang kelima ada data analisis. Python bisa digunakan untuk melakukan kalkulasi statistik, visualisasi data, dan menganalisis data. Yang terakhir yaitu tentunya machine learning. Nah, Python bisa digunakan untuk membuat algoritma untuk model pembelajaran. Nah, pada hari ini saya akan membahas beberapa sintaks yang akan digunakan pada bahasa pemrograman Python ini. Yang pertama, kita mulai dari print. Nah, print ini berfungsi untuk mencetak tulisan yang ada di dalam sintaks. Contohnya yaitu, jika kita akan mencetak sebuah string, yaitu kita akan mencetak sebuah kalimat hello world ini, sintaksnya itu print dalam kurung hello world. Nah, kalimat hello world ini harus dimasukkan ke dalam tanda kutip ini, karena kalimat hello world ini merupakan sebuah string. Jika kita run, maka akan menghasilkan output hello world. Nah, bagaimana jika kita akan mencetak sebuah integer? Nah, di sini kita akan mencetak angka 10. Nah, integer ini tidak usah dimasukkan ke dalam tanda kutip 2, karena itu bukan merupakan string. Jika kita run, kita akan menghasilkan angka 10. Nah, namun kita juga bisa mencetak angka yang memiliki tipe data string. Contohnya yaitu seperti ini, kita akan mencetak angka 10, tetapi dimasukkan ke dalam tanda kutip 2. Jika kita run, di sini juga tetap angka 10. Sama seperti sebelumnya, file ini sama, namun tipe datanya berbeda. Yang pertama ini tipe datanya integer, dan yang kedua ini tipe datanya string. Nah, kita lanjut ke input. Input ini merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan data yang diberikan kepada program. Contohnya kita akan menginput nilai. Nah, nilai di sini merupakan sebuah angka, jadi memiliki tipe data integer. Nah, kita harus membuat sebuah variabel, lalu kita akan menuliskan int input, ininya nilai. Nah, int ini merupakan tipe data yang harus kita input ke variabel nilai ini. Setelah itu kita akan mencetak nilai yang diinputnya. Nah, di sini jika kita run akan meminta inputan nilai. Kita akan input. Nah, di sini kita input angka 10, maka akan dicetak angka 10 juga. Nah, contoh lainnya jika kita akan menginput string, menginput value dengan tipe data string, sama seperti yang integer, namun di sininya kita akan menuliskan str, yaitu string. Karena sebelumnya kan integer int, di sini string jadi str. Nah, jika kita run, akan disuruh menginput nama, misalkan kita input nama Siska. Nah, di sini akan mencetak nama Siska sesuai inputan yang sebelumnya ini. Nah, kita lanjut ke if else. Nah, apa itu if else? If else itu merupakan
percabangan yang digunakan untuk menentukan keputusan atau conditional statement. Nah, contohnya di sini kita akan mengecek apakah variabel A itu sama dengan variabel B. Nah, di sini kita akan mengecek apakah nilai dari variabel A ini sama dengan variabel B atau tidak. Nah, di sini nilai variabel A itu 3 dan B ini 3. Nah, kalau A sama dengan B, maka akan menghasilkan nilai A sama dengan nilai A dan B sama besar. Namun, jika A lebih besar daripada B, maka akan menghasilkan nilai A lebih besar dari nilai B. Selain itu, akan menghasilkan output nilai B lebih besar dari nilai A. Nah, jika kita run, akan menghasilkan nilai ini. Nilai A dan B sama besar. Karena nilai A 3 dan nilai B 3, maka akan memenuhi kondisi yang pertama. Namun, jika nilai A-nya sama dengan 4, maka akan menghasilkan output nilai A lebih besar daripada nilai B, yaitu memenuhi kondisi yang kedua ini. Namun jika nilai B-nya saya ganti jadi 5, akan menghasilkan output nilai B lebih besar dari A, karena memenuhi kondisi yang else ini. Nah, kita lanjut ke if else yang menggunakan variabel yang bertipe data string. Nah, di sini sama saja seperti yang sebelumnya, namun sedikit berbeda di inputan sininya dengan yang outputnya. Nah, di sini kita diminta untuk input nama siswa 1 dan nama siswa 2. Setelah itu kita akan mengecek apakah nama 1 dan nama 2 itu sama dengan nama 1 itu sama dengan nama 2. Jika sama, maka akan menghasilkan output nama siswa sudah pernah diinput. Namun jika nama 1 tidak sama dengan nama 2, maka akan menghasilkan output hello nama 1 dan nama 2. Jika kita run, maka di sini kita akan diminta input nama siswa 1 yaitu Siska, nama siswa 2-nya contohnya itu Tere. Nah, maka di sini akan menghasilkan hello Siska dan Tere. Namun jika kita menginputnya sama, yang pertama Siska, yang kedua Siska, maka akan menghasilkan output nama siswa sudah pernah diinput. Nah, sekian yang bagian if else. Kita lanjut ke bagian looping. Nah, looping itu adalah instruksi yang diberikan kepada komputer agar komputer mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang-ulang. Nah, di sini kita akan mulai untuk looping yang menggunakan while. Nah, jadi looping itu ada dua. Yang pertama itu menggunakan while, yang kedua itu menggunakan for. Di sini kita akan membahas dulu yang menggunakan while. Nah, di sini ada variabel i yang bernilai 0. While i kurang dari sama dengan 10, maka akan mencetak nilai i. Setelah itu i akan bertambah 1. Nah, jadi kalau di run, maka akan mencetak angka 0 sampai 10. Karena nilai awal i-nya itu sama dengan 0, dan nilai akhir i itu sama dengan 10. Nah, ini sintaks untuk yang while loop. Nah, untuk yang for loop, sama saja seperti yang while, hanya sintaksnya berbeda dan lebih sedikit. Nah, kalau untuk yang for itu sintaksnya for i in range, ini ya, nilai awalnya 0, range-nya 11, dan increment-nya 1. Setelah itu akan mencetak nilai i-nya. Nah, untuk i yang di sini bisa diganti dengan variabel apa saja. Namun di sini saya menggunakan i. Nah, jika di run akan menghasilkan nilai 0
sampai 10. Karena nilai awalnya itu 0, range-nya itu 11 angka, dan increment itu 1. Nah, namun kalau increment itu saya ganti jadi 2, akan jadi ini. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi, itu akan loncat 2, 2. Dari 0 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 8, 8 jadi 10. Nah, untuk yang for loop, sekian. Nah, kita lanjut ke yang bagian terakhir, yaitu function. Jadi, function ini adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Nah, jadi pada kasus ini saya memiliki dua function. Yang pertama itu def my function, yang kedua itu def my function 2. Nah, kedua function ini memiliki perbedaan. Yang pertamanya yang def my function ini hanya berisi print hello. Dan def my function 2 ini berisi A sama dengan 5 tambah 2. Return A. Nah, di def my function 2 ini mengembalikan nilai A ini. Nah, jadi pada def main-nya, jika def my function ini langsung dipanggil saja fungsinya, dan my function 2 ini harus di print dulu. Misalkan saya print nilai A adalah my function 2. Nah, jika di run akan menghasilkan nilai. Nah, di sini my function ini akan menghasilkan nilai hello. Yang my function 2 ini akan menghasilkan nilai A adalah 7. Nah, mengapa my function yang ini tidak dimasukkan ke dalam syntax print? Karena di dalam my function ini sudah ada syntax print, dia hanya tinggal memanggilnya saja. Nah, sekian tutorial programming basic menggunakan bahasa pemrograman Python. Terima kasih.